Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktalina dengan NPM 2111060061 dari kelas Pendidikan Biologi 2E. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi tugas UTS kami. Di sini saya mengambil judul materi tentang keselamatan dan keamanan laboratorium yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesuma Wardani MPD. Di slide pertama, di sini terdapat peta konsep yang akan memuat materi yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama ada kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium, yang kedua peralatan dan perlindungan diri di laboratorium, yang ketiga tata tertib laboratorium, yang keempat simbol bahan kimia berbahaya di laboratorium, dan yang kelima pertolongan pertama bagi yang terkena bahan berbahaya di laboratorium. Baik, untuk materi yang pertama yaitu beberapa kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium biologi. Yang pertama yaitu terpeleset. Terpeleset ini terjadi karena lantai licin ataupun batu berhak serta bertali longgar. Akibatnya terjadi memar dan lecet. Penanganan dan pencegahannya yaitu segera dipel kalau lantai basah atau licin. Yang kedua, terkena larutan asam. Akibatnya yaitu kulit bisa lecet atau terkelupas. Penanganan dan pencegahannya yaitu segera dilap dengan kaca, kasa, atau kapas halus. Yang ketiga yaitu terkena logam natrium atau kalium. Akibatnya kulit bisa lecet atau terkelupas. Penanganan dan pencegahannya yaitu logam yang nempel segera diambil. Kemudian kulit dicuci dengan air mengalir kira-kira selama 15-20 menit. Selanjutnya dinetralkan dengan larutan 1% asam asetat. Yang keempat yaitu luka bakar akibat benda panas. Akibatnya yaitu kulit bisa lecet ataupun terkelupas. Cara penanganan dan pencegahannya yaitu diolesi dengan salep minyak ikan atau levetran. Lalu kemudian mencelupkan ke dalam air es secepat mungkin atau mungkin dikompres sampai rasa nyeri agak berkurang. Materi selanjutnya yaitu tata tertib di ruangan laboratorium. Apa saja tata tertib di ruangan laboratorium? Yang pertama, sebelum masuk diperkenankan masuk ke dalam laboratorium apabila seluruh peralatan sudah disiapkan. Yang kedua, diwajibkan menggunakan baju khusus praktikum saat berada di laboratorium biologi. Yang ketiga, tidak diperkenankan menaruh apapun di atas meja kecuali alat-alat praktikum, buku, ataupun alat tulis. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium biologi. Yang kelima, tidak diperkenankan membawa alat dan bahan praktikum biologi keluar laboratorium. Lalu yang keenam, diwajibkan menggunakan alat dan bahan praktikum sesuai dengan petunjuk yang tertulis. Yang ketujuh, hendaknya menggunakan bahan-bahan praktikum secukupnya saja. Yang kedelapan, apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan alat, harus segera melaporkan ke petugas laboratorium biologi. Yang kesembilan, diwajibkan untuk bertanya kepada guru apabila ada penjelasan yang belum dimengerti seputar praktikum. Yang kesepuluh, diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan agar praktikum biologi yang dilakukan bisa kondusif. Yang ke-11, setelah selesai praktikum, diwajibkan untuk membersihkan semua peralatan yang digunakan dan meletakkan kembali ke tempat asalnya. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium biologi, dipastikan meja dan kursi harus dalam kondisi tertata rapi dan juga bersih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu simbol bahan kimia berbahaya di laboratorium. Apa saja simbol bahan kimia yang berbahaya di laboratorium? Yang pertama ada eksplosif atau bahan yang mudah meledak. Beberapa contoh bahan kimia eksplosif yaitu amonium nitrat dan juga nitroselulosa. Yang kedua ada oxidizing atau yang mudah teroksidasi. Adapun beberapa contoh bahan kimia yang mudah teroksidasi yaitu hidrogen peroksida dan juga kalium perklorat. Yang ketiga yaitu ada flammable atau mudah terbakar. Flammable ini terdiri dari 4 macam zat. Yang pertama zat yang mudah terbakar, yang kedua gas, yang ketiga cairan, yang keempat zat sensitif. Untuk zat yang terbakar contohnya yaitu aluminium alkil fosfor. Untuk gas yang mudah terbakar contohnya yaitu butana dan propana. Untuk cairan yang mudah terbakar contohnya itu ada aseton dan juga benzana. Dan untuk zat sensitifnya yaitu ada
gas yang mudah terbakar bila kena air atau api. Yang keempat, toksis atau beracun. Beberapa contoh bahan kimia yang bersifat beracun seperti arsen triklorida dan juga merkuri klorida. Yang kelima ada harmful irritant atau bahaya iritasi. Bahan kimia ini sebetulnya dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kode XN dan juga kode XI. Contoh bahan kimia untuk kode XN contohnya yaitu peridin, dan untuk kode XI contohnya yaitu amonia dan benzil klorida. Dan yang keenam ada korosif. Beberapa contoh bahan dengan simbol korosif yaitu ada belerang oksida dan juga klor. Dan untuk yang ketujuh ada bahan berbahaya bagi lingkungan. Contohnya yaitu tetaklorometan, tributil, timah klorida, dan petroleum bensin. Baik, untuk slide selanjutnya seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan contoh gambar simbol bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Yang pertama ada simbol eksplosif, yang kedua ada simbol oxidizing, yang ketiga ada simbol extremely flammable, yang keempat ada simbol korosif, yang kelima ada simbol dangerous for the environment, yang keenam ada simbol harmful, yang ketujuh ada highly flammable, yang kedelapan ada toksis, yang kesembilan ada iritan, dan yang terakhir ada very toksis. Materi selanjutnya yaitu pertolongan pertama bagi yang terkena bahan berbahaya di laboratorium. Yang pertama, terpapar bahan kimia pada mata. Mata yang terkena bahan kimia berbahaya diperlukan untuk segera melakukan pembilasan air mengalir selama 15-20 menit. Namun, ada perbedaan waktu dari setiap bahan kimia yang terkena di mata. 5 menit untuk bahan kimia non-iritan atau iritan sedang, 15-20 menit untuk bahan kimia sedang hingga yang menyebabkan toksis pada kulit, 30 menit untuk bahan kimia yang bersifat korosif, dan 60 menit untuk basa kuat seperti natrium, kalium, atau kalsium hidroksida. Yang kedua, terpapar bahan kimia pada kulit. Ketika terjadi pemaparan bahan kimia melalui udara, maka perlu dengan segera untuk menghirup udara segar yang memiliki kandungan oksigen tinggi. Direkomendasikan untuk dapat menghirup oksigen menggunakan tabung oksigen darurat dan melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan perawatan dan pemeriksaan yang lebih teliti lagi. Yang ketiga, terpapar bahan kimia melalui pencernaan. Muntah tidak bisa menjadi selalu pertolongan pertama ketika bahan kimia tertelan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun, tidak ada bukti yang pasti jika memuntahkan bahan kimia yang tertelan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika mendiamkannya. Memuntahkan bahan kimia dapat menimbulkan risiko yang lebih besar, terutama dalam kondisi darurat. Maka dari itu, apabila sudah terjadi seperti ini, disarankan untuk segera membawa korban ke rumah sakit. Lalu yang keempat yaitu terpapar bahan kimia pada kulit. Pertolongan pertama jika terpapar bahan kimia pada kulit dapat dilakukan berdasarkan kondisi iritasi dan juga jenis bahan kimianya. Berikut beberapa upaya untuk pertolongan pertama pada kulit. Yang pertama, jika terjadi iritasi pada kulit akibat paparan bahan kimia, maka dibersihkan dengan lembut. Yang kedua, jika bahan kimia yang mengenai kulit berbentuk padat, maka perlu membilas menggunakan air kulit yang terkontaminasi. Yang ketiga, jika bahan kimia berbentuk cair dan dapat menembus pakaian, maka perlu segera melepaskan pakaian dan membilas tubuh dengan menggunakan air. Segera dapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dan yang terakhir, jika terjadi radang dingin akibat bahan kimia, maka perlu segera mendapatkan perawatan medis dan sangat tidak diperbolehkan untuk menggosok ataupun menyiram dengan menggunakan air. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.